Oke, kita lanjut lagi. Maaf tadi ada kendala. Terus, oke, kita lanjut sampai di constraint kan. Constraints itu maksudnya kayak kondisi-kondisi yang harus kita penuhi dalam berjualan tadi. Jadi kayak misal, tentu aku pengen jual jual apa sih apel dan jeruk tadi sebanyak mungkin biar pendapatan aku semakin banyak kan. Nah, tapi kan apel dan jeruk tadi kan ada jumlahnya terbatas gitu, tergantung sama banyaknya yang ada di kebun aku gitu. Nah, itu namanya constraint. Nah, terus ini ada parameter lagi. Parameter tuh apa ya? Susah sih jelasinnya parameter itu apa karena di sini kita kan cuma bahas metode grafik. Jadi kalau misal mau aku jelasin parameter, eh, kita harus bahas simplex method sekalian gitu. Oke, jadi ini akan aku eh, skip lah parameternya. Terus ini visible region itu eh, kayak apa ya? Daerah daerah arsir gitu lah. Jadi kayak kan ada optimal solution gitu. Nah, kumpulan optimal solution itu tadi berkumpul di dalam visible region tadi gitu. Nah, ini visible solution sama halnya kayak visible region, tapi kalau visible region itu daerahnya, kalau solutionnya itu titik-titiknya. Nah, kalau optimal solution itu tadi titik-titik potong antara constraint itu sendiri. Oke, next. Oke, kayaknya mending kita langsung bahas aja di sini contoh soal gitu kan ya, biar lebih nangkep lah apa yang aku omongin gitu. Oke, problem satu ini kita punya the work like company produce two like fixtures, yaitu ada produk satu dan dua yang memerlukan eh, potongan bingkai besi sama komponen elektrik. Nah, manajemen pengen apa ya, determine banyaknya unit dari setiap produk itu untuk diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Nah, terus for each product unit one unit of frame parts and two units of electrical components are required. Jadi untuk membuat produk satu, ternyata mereka butuh uh, satu unit frame parts sama dua units electrical components. Nah, for each product unit two, tiga units of frame parts and two units of electrical components are required. Jadi kayak buat produk dua itu mereka perlu tiga unit frame parts sama dua unit electrical components. Nah, the company perusahaannya cuman punya stok 200 unit frame parts dan stok 300 unit dari electrical components itu tadi. Nah, setiap unit dari produk satu itu membawa profit sebanyak $3 buat buat company-nya, dan tiap unit dari produk dua eh, sampai dengan 60 unit membawa profit $2 buat company itu tadi. Nah, any excess over 60 units of product two brings no profit. So such excess has been ruled out. Jadi kayak kalau misal produk dua itu kalau diproduksi lebih dari 60 ternyata nggak membawa keuntungan apapun gitu. Oke, terus problemnya adalah formulate the LP model for this problem. Sama kedua, use the graphical method. What is the best resulting total profit? Nah, oke. Kalau bicara linear programming tuh kita selalu dihadapkan sama soal cerita ya. Jadi makanya aku bawa bawa memilih untuk bahas materi ini karena kalian kan generasi SNBT. Nah, di SNBT itu tadi Nadiem Makarim udah bilang kalau nggak ada kisi-kisi khusus. Pokoknya di penarak matematika itu kalian dituntut untuk bisa kayak mengaplikasikan konsep matematika ke permasalahan sehari-hari. Nah, makanya aku memilih bahas topik ini karena ini kemungkinan aku nggak tahu, kemungkinan akan muncul gitu. Tapi nggak ada salahnya sih, kalaupun nggak muncul nggak ada salahnya kalian belajar ini karena materi ini apa ya, jauh ini seru sih menurut aku.
Okay, next. Okay, the graphical method. Loh, kok salah? Oh ya, salah, salah guys, maaf. Tadi urutannya salah. Jadi eh, ini graphical method, the basic way. Pertama, langkah-langkah dalam melakukan apa ya, graphical method itu ada, aku bagi dari 3 fase. Fase pertama adalah modeling, fase kedua prosedur iteratif, fase ketiga adalah output tadi. Nah, maksudnya kok ada iteratif prosedur itu apa sih? Iteratif prosedur tuh kayak apa ya? Proses yang kita lakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan output. Nah, kayak di modeling itu sendiri, kita kan tadi udah punya soal nih, soal cerita, problem. Nah, dari problem itu sendiri, itu tadi kita bikin apa ya? Linear programming modelnya. Nah, setelah kita bikin punya LP modelnya nih, linear programming modelnya, kita plot the graph, kita bikin grafiknya. Nah, setelah kita bikin grafiknya, kita masuk ke prosedur iteratif. Yang pertama adalah kita menentukan apa ya, starting point. Jadi kayak titik di mana kita memulai prosedur iteratif itu. Nah, untuk apa ya, mungkin kalian sekarang wondering, masih bingung kayak maksudnya gimana sih, nanti kita langsung aja ke soal gitu ya. Nah, terus yang kedua, setelah kita set a starting point, kita set the direction of movement. Nah, dari titik yang kita pilih tadi, kita mau geser titiknya tuh ke arah mana gitu loh. Nah, dari kita geser tadi, berarti kan kita tahu berhentinya di mana gitu. Nah, di titik pemberhentian itu tadi, kita akan mencari solusinya. Nah, setelah kita cari solusinya, kita akan melakukan optimality test, yaitu kayak apa ya? Ini solusi yang kita dapetin tuh udah optimal apa belum sih gitu. Oke. So, setelah optimality test itu tadi, kita dapat output berupa profit gitu. Misal dalam kasus tadi profit kan. Berarti kita dapat profit. Nah, dari profit itu tadi apa ya? Pilihannya cuma dua. eh, itu sudah maksimum atau belum maksimum. Nah, kalau misal masih belum maksimum, kita lanjut lagi, kita balik lagi ke iteratif prosedur tadi. Nah, kalau udah maksimum, berarti kita udah dapat nih global optimal solution. Oke, next. Next. Let's try it out. Nah, nih problem satu tadi udah kan kita baca. Mungkin ada nih teman-teman yang mau nyoba ngerjain dulu. Aku tunggu berapa menit ya? 15 menit deh. Apa 10 menit aja ya? Udah deh, 5 menit aja deh. 5 menit coba kerjain. Kayak apa ya? Nggak usah sampai lah. Nggak usah sampai selesai lah. Pokoknya kerjain sebisa kalian. Nanti kalau misal apa ya? Setelah 5 menit, you are free to open mic and let me know about your solution. Jadi kalian kalau ada yang ditanyain langsung aja open mic, nggak apa-apa.
Oke, so far masih belum nyaman kok, santai. Aku cuma mau nanyain aja progres kalian. So far gimana? Ada yang nyoba nggak? Kalau ada yang lagi nyoba, boleh nih kasih ketik satu di kolom chat atau kasih reaction gitu lah, gimana? Oh ya, nih ada pertanyaan nih dari Indah. Kak, yang produk 2 up to 60 units itu bagaimana maksudnya? Jadi gini maksudnya, kan ini pabrik produksi apa ya, bikin produk satu sama produk dua. Nah, di produk satu itu eh, dia membawa tiap tiap unitnya ngasih ngasih profit $3. Nah, karena nggak ada ketentuan apapun, berarti kan apa ya, kalau misal nih ini pabrik pengen dapat keuntungan maksimal, berarti kan dia bisa produksi produk satu sebanyak mungkin gitu lah. Sebanyak mungkin asal dia memenuhi constraint. Nah, khusus untuk yang produk 2 ternyata ada gini ketentuan. Up to 60 units give a profit of $2. Berarti kalau misalnya nih pabrik produksi overproduksi produk 2 yaitu lebih dari 60 unit, dia nggak dapat, nggak membawa keuntungan. Jadi yang membawa keuntungan cuman 60 produk tadi, 60 produksi dari produk 2 tadi. Gitu Indah. Gimana, menjawab nggak? Kalau masih belum jelas, mungkin bisa di follow up lagi. Oke, thank you. Semangat ya. Ya, bener Timi, kayak gitu. Jadi produk duanya ya cuman apa ya? Dia bisa produksinya cuman di antara 0 sampai 60 unit aja gitu. Nah, sama. Oke, gimana guys progresnya? Sudah sampai manakah kalian? Mungkin bisa kasih reaction nih. Kalau misal udah, aduh, aku menyerah Kak gitu. Kita bahas langsung. Jadi kayaknya tim ini lagi menyerah nih kayaknya. Yang lain dong, yang lain. Mungkin lagi, aduh, enggak deh, masih nyoba gitu. Oke, belum menyerah rupanya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu apa ya, berapa menit enaknya? 2 menit deh. 2 menit nanti, aduh, kita bahas aja deh. Mungkin selagi kalian ngerjain ini 1 menit, 2 menit, mungkin aku bisa sambil ngomong lah. Ya. Kayak apa ya? Ini ngomong-ngomong kan kalian nanti UTBK-nya bakal SNBT ya namanya. Di SNMPT itu setahu aku penalaran matematikanya bakal dihadapin sama kayak apa ya, lebih ke aplikasi matematika kan ya. Nah, di kalau memang kayak gitu kondisinya, apa ya, mungkin bisa aku kasih tips lah, beberapa tips gitu kayak apa ya, mulai sekarang kalau belajar matematika itu fokus ke apa ya, misal kalian sedang melakukan suatu operasi gitu, misal kayak eh, nambahin, kaliin, terus eh, ngurangin gitu lah. Mungkin kalian lebih bisa lebih apa ya, memaknai kayak kita ngapain sih menambah nambah ini.
kayak apa sih yang dilakuin gitu. Nah, biar apa ya, bisa lebih memudahkan gitu kalau misalnya dihadapin ke soal cerita kita harus ngapain gitu. Terus sama tingkatin reading comprehension biar kalau misal ada soal cerita panjang gitu, terus apalagi penalaran matematika gitu, kayak ini soal kenapa ngapain sih panjang-panjang bukannya matematika gitu. Nah, itu bisa biar kalian nggak banyak makan waktu gitu lah, ngebaca soal, memahami soal, terus kayak mikir langsung solusinya gimana gitu. Mungkin buat reading comprehension tuh apa ya, lebih ke skimming sama fokus ke apa yang dicari sih. Jadi kayak kalau misal baca soal gini, jangan baca kalimat awalnya dulu, kalimat terakhirnya gitu. Misal yang dicari itu apa gitu, yang ditanyain. Baru kita baca dari awal, kita pahami ceritanya, baru kita apa ya, kayak abstraksi gitu lah. Jadi kayak cara mengubah nih kalimat panjang jadi simbol matematika tuh gimana gitu. Gitu guys. Oke, kayaknya udah nih. Gimana, kita bahas nggak? Bahas aja ya. Kasih reaksinya dong. Oh, Indah nih udah dapat nih. Soalnya 570 dolar nggak? Oke, mending kita tes aja dulu gimana Indah. Kita bahas, terus kita bandingkan dulu solusi kamu. Oke, oke, let's go kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah pro tip. Relax your eyes. Biasakan kalau kita dihadapkan ke soal dengan paragraf, satu paragraf tapi panjang banget, kita bagi ke beberapa bagian. Nah, ini untuk soal ini aku bagi jadi 3 bagian. Yang paragraf pertama eh, itu intinya ngomongin apa ya, Kak? Eh, Orientasi lah gitu, intinya pengenalan kayak ini ada company, the worldwide company. Dia dia jualan apa itu. Terus apa yang dia mau, determine how many units of each product produced to maximize profit. Nah, kita masuk ke paragraf kedua gitu. Di paragraf kedua ini ngomongin apa sih? Nah, di paragraf kedua ini ngomongin constraint-nya, teman-teman. For each product unit, one unit of frame parts and 2 units of electrical components are required, bla 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 bla. Itu. Di paragraf ketiga, ini ngomongin kayak dari apa ya, kayak apa yang dibutuhin buat produksi produk unit satu sama produk unit 2 itu apa aja. Nah, di paragraf ketiga ini ngomongin stok sama rincian profit yang didapat dari tiap produk gitulah. Nah, oke. Next. Nah, sekarang kita nyari di 3 paragraf ini, kita cari what did it want. Nah, ini udah aku bold buat membantu kalian untuk apa ya, kayak tracking mind flow-nya gitu lah, alur berpikir yang pengen aku sampaikan ke kalian gitu. Nah, ini intinya adalah ini ada company produce two light fixtures, product 1 and 2. Nah, kita diminta determine how many units of each product to produce to maximize profit. Nah, terus di bawahnya ada lagi each unit of product 1 give a profit of $3 and each unit of product 2 give a profit of $2. Nah, di sini sengaja bagian up to 60 unitnya nggak aku buat dulu karena kita cuma fokus ke membuat objektif functionnya. Kan tadi udah aku share gitu kan ya, kayak apa sih langkah-langkah utama. Yang pertama adalah kita harus punya objektif functionnya. Nah, jadinya kita cari objektif functionnya di soal cerita tadi. Nah, ini terus the decision variables can be defined as. Nah, decision variables tuh ini guys. Jadi kayak apa ya, yang hal-hal yang sepenuhnya ada di kontrol si tokoh utamanya gitu. Di sini kan tokoh utamanya the worldwide company itu tadi. Nah, berarti kan yang bisa dia kontrol kan ya banyaknya produksi unit 1 sama 2 tadi kan. Berarti kita misalin X1 sama dengan units of product 1, terus X2 adalah banyaknya unit produk 2. Nah, dari situ with the goal of maximizing, kan kita diminta untuk maximize profit gitu. The objective function is maximize Z. Z itu profitnya lah ya. Z sama dengan, nah
karena tadi tiap unit tiap tiap unit produk satu dia dapat $3, berarti 3x1 ditambah, karena produk 2 itu tiap unitnya membawa keuntungan $2, berarti ditambah 2x2. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan nggak? Mungkin kasih reaction kalau lanjut. Oke, lanjut ya. Next. Then what does it have to do? Kan kita tadi udah mendefine decision variable sama objective functionnya nih. Nah, sekarang kita harus tahu juga constraint-nya apa. Nah, untuk constraint yang pertama ini. Kan tadi udah diproduksi nih. Tapi dari dua produksi tadi, ternyata butuh beberapa komponen. Nah, di bagian ini aku bahas dulu komponen metal frame parts-nya. Nah, untuk setiap unit produk satu, dibutuhkan satu buah frame parts. Untuk setiap produk dua, dibutuhkan 3 units of frame parts. Nah, sementara stok apa ya? Stoknya itu cuma 200 frame parts gitu lah. Berarti kan kalau misal mereka mau memproduksi dua produk tadi, tentu apa ya, komponen yang dibutuhkan tuh khusus untuk frame parts nggak bisa melebihi dari 200 unit kan. Berarti gini, so the number of frame parts to manage to apa ya, untuk memproduksi kedua produk adalah X1 plus 3X2. Karena untuk produk satu kan cuma butuh satu frame parts. Untuk produk dua butuh 3 frame parts, berarti X1 plus 3X2. Karena kita tadi udah mendefine X1 banyaknya produk satu, X2 banyaknya produk dua. Nah, since the company only has 200 units in stock, the number cannot exceed 200. Jadi, kita dapetin constraint pertama, yaitu X1 plus 3X2. Jumlahnya itu tidak lebih dari sama dengan 200. Itu. Ada yang ditanyain nggak? Ya ini. Lanjut. Oke. Ada yang ditanyain. Kalau gitu lanjut ya. Oke, next. Then what does it have to do? Bagian 2. Nah, kita tadi udah nih dapat constraint untuk frame parts-nya. Nah, sekarang kita ke electrical components. For each product unit 1, 2 units of electrical components are required. For each unit 2, 2 units of electrical components are required. The company has 300 units of electrical components. Berarti apa ya? Berarti the number of electrical components to manufacture both products are 2x1 plus 2x2. Karena ini tadi yang aku bold ini, yang aku bold for each 2 units of vehicle bla 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 gini kan. Nah, karena stoknya cuma 300, berarti kan jumlahnya nggak bisa melebihi dari 300 kan. Berarti jumlah ini tadi jumlahnya nggak bisa lebih dari sama dengan 300. Nah, di sini sebenarnya bisa kalian sederhanain jadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan 300 sih. 150, tapi terserah lah. Di sini aku nggak ubah apa-apa ya, biar supaya kalian apa ya, kayak ngerti lah gitu proses berpikirnya. Oke, next. Nah, kita fokus ke board yang aku buat ini. Any excess over 60 units of product to brings no profit. Nah, karena kita bicara tentang produksi produk ya, berarti kan angkanya tuh nggak bisa minus lah ya, negatif gitu. Berarti X1 sama X2 tadi lebih dari sama dengan 0. Gitu. Karena nggak mungkin angka negatif kan ya, masa memproduksi negatif satu produk satu gitu, nggak mungkin. Nah,
However, since the product 2 after the 6 di produksi ke 60 itu tadi tidak tidak profitable, berarti kita nggak akan memproduksi produk 2 tadi lebih dari 60 produk. Jadi kita tambah punya constraint tambahan nih. X2 kurang dari sama dengan 60. Nah, oke. Gacha. Jadi tadi dari apa namanya kayak proses berpikir tadi kita udah dapat nih model linear programmingnya. Oke, dari sampai sini apa ada yang salah nggak? Apa sama nih LP modelnya? Indah tadi gimana? Sampai sejauh ini sama nggak model linear programming? Oke, Indah ternyata sama nih. Oh, keren. Applause. Keren, keren, keren. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau gitu kita lanjut nih. Dari LP model ini kan kita mau menyelesaikan gitu kan, menyelesaikan mencari profit maksimumnya gitu kan. Kita pakai graphical method. Jadi selanjutnya adalah kita bikin grafiknya. Oke. Mungkin di sini ada nggak yang sampai sekarang masih belum tahu cara bikin grafik? Cara bikin grafik kebetulan kan ini grafiknya grafik persamaan linear ya, pertidak samaan linear maksudnya. Tapi kalau digaris kan jadi persamaan gitu. Grafik persamaan linear tuh eh, mudah sih bikin grafiknya. Mungkin, tapi kalau misal ada yang belum tahu bisa ditanyain lah gitu, sebelum SNBT menyerang. Oke, karena nggak ada yang nanya, berarti aku anggap bisa semua ya bikin grafiknya. Oke, next. Oke, kita masuk ke prosedur iteratif yang pertama. Nah, langkah pertama adalah set a starting point. Nah, karena ini masih iteratif prosedur pertama, initial starting point-nya itu selalu mulai dari 0,0 ya, titik titik asal origin. Nah, oke, selanjutnya adalah ini titik mau kita gerakin kemana sih? Ke atas atau ke bawah? Itu kan yang ditanyakan, ke atas atau ke bawah gitu. Nah, kita ingat lagi ke objective functionnya, kan maximize Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Karena ini adalah grafik linear, berarti pertambahannya nggak eksponensial kan ya. Berarti kita bisa kayak apa ya, secara langsung menyimpulkan kalau karena tiga karena X1 tadi, X1 di objective function ini punya koefisien yang lebih besar dari X2, berarti apa ya, arah pergerakannya yang pertama kita akan di iteratif prosedur ke satu ini tadi kita punya tujuan eh, increase X1 terlebih dahulu karena koefisiennya lebih besar tadi. As we can see, the coefficient of X1 is larger than X2. Since the goal is maximizing, we will increase X1, X1 first. Oke, okay? Berarti di sini kira-kira gimana nih, guys? Kan kita mau menambah X1 terlebih dahulu nih, berarti kita geraknya kemana? Bisa ditulis di kolom chat ya? Atau ya pilih open mic aja langsung, nggak apa-apa. Bebas. Kita geraknya kemana dulu nih? Kan gerak kita objektifnya, goalnya nambah X1 terlebih dahulu. Nah, FYI ini sumbu X ini, kayak sumbu X ini, lurus ini sumbunya X1 ya. Sementara yang kayak sumbu Y ini, sumbunya X2. Gimana guys?
Okay, I guess you guys have no clue. Karena kita mau increase X1 terlebih dahulu, berarti kita gerak ke kanan. Kanan, kan sumbu X1 ini kan. Sumbu X1 ini, berarti kita gerak ke kanan. Oke. Oke. Kalian perhatiin titik merah ini tadi, starting point-nya. Udah, perhatiin. Oke, so we move to right. Nah, di sini kita berhenti. Kita berhenti di titik ini ya. Titik ini perpotongan antara 2x1 plus 2x2 sama dengan 300 sama x2 sama dengan 0 ya. Kita berhenti di sini. Nah, berarti kalau kita mau nyari apa ya? Koordinat presisi titik ini, berarti kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear ini. 2x2 plus 2x2 sama dengan 300 dan x2 sama dengan 0. Nah, aku kira kalian udah tahu sih ya cara menyelesaikan sistem persamaan linear kan. Karena ini udah jelas x2 sama dengan 0, ya tinggal substitusi aja, kita dapetin x1 sama dengan 150. So, after it's solved, the basic feasible solution tadi adalah 150,0. Udah, ini lokasi titiknya kan. Oke, sekarang kita lanjut ke optimality test. Nah, dengan nilai x1 sama dengan 150 dan x2 sama dengan 0, kita substitusi ke objective function tadi. Ternyata dengan jumlah sebanyak 150 produk unit 1 dan 0 unit produk 2, ternyata profitnya adalah $450. Nah, sekarang kita ingat-ingat, kan tadi kita masih baru increase X1 aja. Kita belum increase X2, X2-nya masih tetap 0. Nah, berarti hasil ini mungkin saja tidak global optimal, tapi bisa aja udah global optimal gitu. Nah, di sini makanya kita selalu ada di iteratif prosedur tadi. Okay, next. So, since the current solution might not be global optimal, so we continue the iterative prosedur ke hashtag 2. Nah, di iteratif prosedur hashtag 2 ini, kita pilih starting point lagi, gitu. Nah, di iteratif prosedur 2 ini, starting point-nya adalah ya di titik terakhir yang kita berhenti tadi, di X1 sama dengan 150 dan X2 sama dengan 0. Nah, the direction of movement adalah karena kita berdasarkan dari LP model kita tadi, kan decision variabelnya cuma antara X1 dan X2. Nah, kalau X1 udah di-increase dan kita udah nggak bisa increase lebih jauh lagi, berarti kita nggak punya pilihan lain selain increase X2. Okay, so we will increase X2. Nah, kira-kira nih, kalau kita mau increase X2, berarti kita arahnya kemana? Okay, so jawabannya adalah kita geraknya ke atas. Sekarang kita lihat nih, titik yang ada di atasnya, di atasnya starting point ini, kan cuman ini kan, cuman titik ini. Okay, so we move to this point. Okay, sekarang kita perhatiin titik merahnya, kita pindah ke sini. Okay, so disinilah kita berhenti. Kenapa kok kita nggak lanjut ke titik yang ini? Karena apa ya? Karena kalau misal kita bergerak ke sini, berarti kan kita akan mengurangi nilai X1-nya secara berlebihan. Dan kita tentu nggak mau lah ya. Karena kalau misal X1-nya berkurang secara berlebihan, berarti profitnya tentu akan berkurang banyak gitu. Jadi jelas di sini bukan not a good choice gitu loh. Not a good choice untuk LP model kita. Yang dimana kita pengen maximize gitu. Okay, so we stop here. Nah, untuk nyari lokasi presisi, koordinat presisinya titik ini, berarti kita lihat lagi nih.
Tik ini itu kan perpotongan antara garis X1 plus 3X2 sama dengan 200 sama 2X1 plus 2X2 sama dengan 300. Berarti kita dapetin titiknya dari menyelesaikan sistem persamaan linear ini. So, ya apa ya? Dari sini sih terserah dipakai metode apa aja. Basicnya kan substitusi eliminasi gitu. Kalian selesaiin sendiri. After it's solved, the new BF solution, basic feasible solution, is 125,25. Nah, sekarang diapain? Optimality test. Nah, nilai tadi kan kita dapat 125,25. Kita masukin ke objective function lagi. Ternyata profit yang dicapai itu 425, which is less than the previous one, yaitu 450. Oke, terus gimana dong? Ya berarti stop the iteration one step backward. Kita pindah lagi ke bentar, aku ulang lagi nih. Kita perhatiin titik merahnya ya. Titik merahnya kita pindah lagi ke titik yang sebelumnya tadi. So, stop the iteration and one step backward. Kenapa? Karena itu tadi, kan karena tadi profitnya 425 tuh. Kan kurang dari 450, berarti yang kita ambil adalah 450. So, the best resulting total profit is reached at the previous basic feasible solution, yaitu 150,0. Nah, jadi the best resulting total profit is $450. Oke, jadi gitu guys. Nah, apa ya? Kan kalian misal dulu waktu SMA kan kalau misal didapat dapat apa ya? Kok dulu sih itu aku sih ya. Jadi gini, aku dulu waktu SMA kalau punya dihadapin ke permasalahan program linear, itu biasanya stepnya adalah kita cari semua titik perpotongannya. Meanwhile itu memakan waktu yang lama gitu. Nah, so di sini aku pengen menyampaikan kalau apa ya, kalian nggak harus malah mencari semua titik koordinat titik perpotongan tadi, terus substitusi ke objective function itu nggak perlu karena itu akan makan waktu banyak. Nah, di sini makanya aku menyampaikan materi ini. Siapa tahu kalau misal apa ya keluar di SNBT, kalian tahu caranya gitu. So the first one is kita lihat ke objective function, cari misal untuk kasus maximize gitu. Untuk kasus maximize kita cari variabel mana yang punya koefisien paling besar. Nah, kalau misal kita udah tahu nih koefisien yang paling besarnya yang mana, berarti di proses iterasi itu kita fokus ke menambah nilai dari variabel itu tadi gitu. Jadi kayak apa ya? It's either you choose move atas bawah atau ke kanan kiri gitu. Jadi kayak apa ya? Ya so it save your time gitu daripada kayak menyelesaikan semua titiknya gitu. Mencari semua titik terus disubstitusi ke objective functionnya. Itu guys. Nah, setelah kalau misal udah nih kayak aduh, untuk variabel ini nggak bisa kita increase lebih lanjut gitu. Berarti kita lanjut ke iterasi kedua. Kita increase variabel yang punya koefisien terbesar tepat di bawahnya variabel yang pertama tadi. Gitu guys. Okay, that's all. So I wonder apa ya? I wonder that's all from me gitu. Sebenarnya aku pengen sih kayak apa ya nyampein materi simplex method gitu karena keseruan di linear programming itu justru ada kalau kamu udah belajar simplex method sama artificial variable technique gitu. Dan akan lebih seru lagi kalau kita belajar lebih lanjut lagi gitu. Tapi untuk kalian, aku rasa sampai di graphical method ini cukup sih. Sampai sini doang karena kalau misal untuk soal SNBT kayaknya nggak mungkin decision variabelnya lebih dari 2 gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian ngotot pengen belajar simplex method gitu lah, penasaran kepo, ya you guys really contact me
to email gitu. Okay, that's all. Nah, ini you ask, we discuss. Mungkin kalian kalau ada punya pertanyaan terkait seputar program linear atau ya tentang aku gitu atau tentang SNBT, ya tanya aja nanti kita diskusi. Nantinya tuh maksudnya diskusi sekarang gitu lah kalau kamu nanya gitu. So thank you for coming gitu. Terus juga ini jangan lupa don't forget to fill in your attendance at sinar.me/presensi sober. Terus juga join Discord juga untuk biar nggak ketinggalan info-info kelas gitu di sinar.me/join Sinar Community. Terus ya ini kalian tahu sendiri lah sinar.me/traktirin bersinar gitu. Itu guys. Mungkin ada yang ditanyain nggak? BTW tadi yang solusi dikerjain Indah bukan salah sih, tapi not the best profit ya Indah. Tapi eh, aku apresiasi semangat kamu karena kamu udah mengerjakan terus LP modelnya juga ternyata benar sama. Mungkin eh, lebih teliti aja ngerjainnya gitu. Ya, semangat. Oke, dari Timmy cukup. Makasih sama-sama. My pleasure. Sama-sama juga Indah. Mungkin karena udah nggak ada yang ditanyain, so I guess it's a wrap. You guys are amazing. See you next time, learner. Kalian kalau punya pertanyaan eh, boleh tanya langsung ke email aku. Terus sama ini deh, ada satu kutipan quote favorit aku. You will never reach the banana if you don't have the courage to climb. Bahkan monyet sekalipun nggak akan pernah bisa dapat pisang kalau dia nggak punya semangat untuk memanjat. So, gitu guys. Thank you. You can leave now.